Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia saat ini. Apakah yang terbaca tentang dia? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita cek untuk perasaan terdalamnya kepada kamu saat ini ya. Nanti kita akan cek juga klarifikasi dari kartu tarot. Siapakah dia? Nanti kita coba cek inisialnya juga dan ciri-cirinya. Tapi di sini aku tidak membaca ciri-ciri secara fisik ya, tapi melainkan mungkin dari siapa dia, bagaimana begitu ya. Nah, kita akan coba lihat di sini ada please give me time. I never feel this way before. Dia seseorang ini seperti memohon berikan dia waktu karena dia ya tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya ya. Bisa jadi seseorang ini mungkin dulu pernah dekat dengan kamu, tapi dulu dia sempat mengabaikan kamu. Dia sempat mengacuhkan kamu ya, sehingga membuat dia menyakiti kamu, membuat kamu merasa tersakiti juga, membuat kamu merasa capek dengan drama-dramanya dia ya. Sehingga akhirnya mungkin terjadi perpisahan antara kamu dengan dia. Jadi ini ada energi masa lalu yang mungkin mulai mendekat ke kamu. Salah satunya itu mungkin kamu bisa rasakan ya. Nah, seseorang ini mungkin juga merasa tertekan atau berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik juga. Di saat mungkin dia meninggalkan kamu, mungkin karena orang ketiga dulunya, sehingga akhirnya dia menyesal. Kehidupan dia bersama orang ketiga itu juga tidak baik, bahkan dia disakiti juga. Seperti ada karma yang mungkin dia rasakan di sini. Makanya dia bermohon kepada kamu, ya, memohon meminta waktu, ya mungkin dia ingin menunjukkan kepada kamu kalau dia itu adalah sosok yang sudah berubah, adalah sosok yang masih mencintai kamu, masih sangat menginginkan kamu, ya. Itu yang seseorang ini inginkan. Ini perasaan terdalamnya dia. Nah, di sini aku juga ngelihat I still don't have all the answer. Aku masih tidak menemukan jawabannya. Ya. Apa ya? Dia ini merasa mungkin sudah berjuang ya. Mungkin berjuang untuk mendekat ke kamu, atau berjuang melakukan segala sesuatunya agar kamu mungkin bisa memberikan kesempatan ke dia lagi gitu ya. Nah, dan itu dia tidak menemukan hasilnya. Ya. Nah, saat ini dia merasa mulai takut. I'm terrified. Dia merasa takut mungkin untuk berjuang lagi, berusaha lagi kepada kamu ya. Apakah nanti akan terjadi penolakan lagi dari kamu? Itu yang mungkin dia takutkan karena dia sadar dengan kesalahan dia yang begitu besar, dengan apa yang memang dia sudah lakukan kepada kamu ya. Dia benar-benar begitu sangat tertekan saat ini. Dia begitu merasa hidupnya itu hampa tanpa kamu. Sehingga akhirnya dia memohon kepada kamu untuk diberikan waktu, menjelaskan mungkin, untuk klarifikasi kah itu ya, atau dia untuk mengatakan kalau aku saat ini mungkin sudah tidak bersama seseorang yang lain begitu. Aku seorang yang single, aku sudah melepas semua kegaduhan ini, mungkin itu yang ingin dia katakan kepada kamu ya. Sehingga di sini dia benar-benar merasa takut mungkin hidup tanpa kamu. Takut kamu tidak menerima dia. Itu ya ketakutan dia ya, kalau aku lihat ya. Oke. Lanjut di sini ada do you even see me that way? Ya. Apakah kamu melihat aku seperti itu gitu loh. Nah, jadi mungkin dia kayak beranggapan
Dia ngerasakan kamu itu benci ke dia. Dia ngerasakan kamu itu tidak suka dia, ya. Jadi dia tuh kayak hilang kepercayaan dirinya. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa juga dengan apa yang dia sudah lakukan selama ini. Mungkin itu bentuk penyesalannya dia. Ternyata ya mungkin jika dibandingkan antara kamu mungkin dengan seseorang yang pernah dekat dengan dia, itu jauh berbeda. Kamu selama ini selalu tulus bersama dia. Kamu selalu aja, intinya selalu ada buat dia. Jika dia punya masalah, kamu selalu membantu, mensupport gitu ya. Tapi mungkin seseorang yang mungkin berada dekat dia sesudah kamu ya, itu tidak pernah melakukan hal itu. Ya di saat mungkin dia punya masalah, ya mungkin dia membiarkan gitu loh. Mereka membiarkan dia. Nah, itu membuat dia kayak ngerasa kehilangan kamu di sini. Oke? Nah, di sini dia juga mengatakan, I will do anything for you. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu di sini? Ya, dan mungkin dia akan melakukan segalanya untuk kamu, apapun itu, apapun yang sudah kamu katakan kepada dia, ya, mungkin kamu meminta dia begini, kamu meminta dia begitu, ya, mungkin dia akan melakukan. Itulah dia. Dia seolah menjadi sosok yang lemah di mata kamu di sini. Ya, seolah dia itu menjadi sosok yang benar-benar ya apa ya kayak apa ya kayak lemah lah di tampak kamu gitu juga ya, seperti itu ya. Nah di sini kita akan coba lihat apapun ini mungkin akan dia lakukan untuk kamu, sampai mungkin dia bermohon berlutut mungkin ya di depan kamu, dia akan lakukan apapun mungkin yang kamu perintahkan, mungkin dia akan kerjakan ya, begitulah, untuk menebus kesalahannya. Bisa jadi ya dia kayak ngerasa bersalah banget gitu. Oke, kita akan coba klarifikasi dari kata tarot. Oke, adakah pembenaran untuk energi-energi tentang perasaan dia ke kamu? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Kita akan coba cek apakah yang akan terbaca. Oke, nah di sini ada Ten of Wands. Seseorang ini sepertinya punya beban yang cukup berat saat ini. Apakah dia punya masalah dalam kehidupannya dia? Mungkin juga terutama dari segi finansial, atau saat ini dia tidak punya teman ya. Jadi ini energi seseorang tersebut. Dan apakah di sini dia punya tanggung jawab yang besar sehingga dia merasa tidak mampu untuk bertahan sendiri ya. Tapi ya mungkin karena kamu mengabaikan dia, bisa jadi dia bertahan di sini. Dia menjadi sosok yang lebih kuat. Mungkin dengan beban rasa cintanya ke kamu juga bisa ya di sini ya. Jadi rasa cinta dia yang begitu besar ke kamu itu jadi beban bagi dia. Karena apa? Tidak tersalurkan gitu loh. Kamu tidak mungkin tidak mau menerima dia, bisa jadi sehingga menjadi beban bagi dia. Aku sedih, aku kecewa, ya aku tidak merasa berguna di hidup ini gitu loh, karena kamu benar-benar sudah mengabaikan aku. Nah apa yang dirasakan oleh dia saat ini itu kamu pun sudah pernah merasakannya, seperti ada karma yang mungkin dia miliki di sini ya. Ada Queen of Wands. Nah di sini dia melihat kamu itu adalah sosok yang benar-benar orang yang perfect lah bagi dia ya. Kamu itu membuat rasa nyaman bagi dia. Dengan memikirkan kamu saja, dengan melihat kamu saja, dia ngerasa ada kenyamanan. Sebuah ada apa ya, ada tekanan-tekanan dalam dirinya dia itu membuat dia itu berhasrat untuk mendekat ke kamu ya. The Hermit. Di sini aku juga ngelihat beberapa dari dia itu seperti menjadi petunjuk. Dia juga sering stalking kamu. Bisa jadi dia ini sudah menjadi versi yang terbaik, atau sudah menjadi seseorang yang berbeda dari dulu. Bisa jadi dia adalah orang baru bagi kamu dengan perubahan-perubahannya dia. Dia mulai stalking kamu, atau juga bisa di sini orang baru ya, orang baru yang benar-benar menyukai kamu tapi dia tidak berani untuk mengatakan. Namun dia itu lebih untuk mencari petunjuk aja, atau dia stalking kamu, dia pantau kamu ya. Mungkin kamu lagi apa sekarang gitu ya, kamu lagi sedang apa, lagi sama siapa, lagi ada kegiatan apa, dia stalking kamu. Atau kamu lagi di mana di sekarang, dia pengen tahu nih tentang kamu sedetail-detailnya itu. Jadi seseorang ini mungkin ada, kalau kita sinkronkan dengan kartu I'm Terrified, seseorang ini takut ya, takut untuk mengatakan isi hatinya ke kamu, karena mungkin bisa jadi dia merasa tidak pantas untuk kamu, atau di sini mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia ya, yang membuat dia itu harus
memendam rasa ini, dan itu jadi beban bagi dia. Ada juga ya begitu ya, sosok itu, seseorang tersebut ada connect of wands. Ada seseorang yang mungkin berhati-hati dalam bertindak. Ya mungkin dia menyukai kamu, dia pengen mendekat ke kamu, tapi caranya halus nih. Mungkin dia deketin dulu nih saudara kamu, atau mungkin orang tua kamu dideketin dulu, atau mungkin teman-teman kamu dideketin dulu gitu ya. Setelah itu mungkin lalu nembak kamu gitu. Ada juga sih orang-orang kan seperti itu dulunya. Sebelum kita menikahi anaknya, kita pacari dulu orang tuanya gitu istilahnya ya. Masa itu kita dekati dulu, munculkan cinta dari orang tuanya kepada kita dulu gitu ya. Otomatis jalannya akan lancar. Ada restu yang mungkin orang tua berikan kepada kamu dengan dia ya. Seperti itu. Jadi seseorang ini begitu berhati-hati ya untuk bertindak, bersikap ya. Supaya apa? Supaya dia terlihat layak di mata kamu. Ya, dia layak untuk kamu. Begitu. Dia ceria. Sosok ini ya punya energi yang cukup bisa mengontrol ya. Dia bisa mengontrol dirinya, langkahnya ya. Seseorang ini bisa jadi orang yang bisa mengendalikan semuanya, atau dia nantinya akan menjadi kendali dalam hidup kamu. Nah, bisa jadi dia akan mengayomi kamu, dia akan bisa menuntun kamu, dia mungkin akan bisa menjadi orang yang kamu andalkan begitu ya. Jika dia laki-laki, walaupun dia juga perempuan, bisa diandalkan mungkin untuk masak, menjaga rumah tangga gitu ya, menjaga anak-anak begitu loh. Jadi itu, walaupun sebenarnya tugas para suami itu banyak banget ya, bahkan ya menyuapkan makanan dia aja kepada istri itu tugas suami loh. Tapi kebanyakan sekarang kan istri jadi di rumah ngurus anak, ngurus semuanya gitu ya. Tapi kalau kita ikhlas itu akan surga buat kita ya. Nah, jadi itu. Jadi seseorang ini akan benar-benar akan bisa mengayomi kamu nantinya. Kamu akan ngerasa kamu ketemu dengan orang yang tepat, orang yang bisa membimbing kamu. Oke, semoga ya. Tapi di saat mungkin kamu yang tidak menerima seseorang di masa lalu, tapi kita coba lihat siapakah dia, ciri-cirinya. Oh, ada tetangga yang akan mendekat ke kamu di sini, yang pernah cuekin kamu. Seseorang ini pernah cuekin kamu ya, pernah cuekin kamu. Nah, ini guru kamu. Guru mungkin bisa jadi guru spiritual, guru privat kamu ya, guru di sekolah kamu di mana gurunya masih muda, cantik, ganteng gitu ya, baik lagi, banyak yang menyukai ya. Ternyata ada balasan suka nih ke kamu ya. Semoga ya, biasanya kita begitu ya, melihat sosok guru itu orang yang bisa membuat kita nyaman. Apalagi mungkin banyak case-case-nya para ya murid itu yang mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya sibuk. Jadi dia butuh sosok seorang guru yang bisa membimbing dia, mengayomi dia. Mungkin seperti The Chariot ini juga ya. Bisa jadi ini sinkron ke kartu ini ya. Nah, ini juga yang abaikan kamu. Dia pernah abaikan kamu. Setelah dia mengabaikan kamu ya, ternyata ya dia tidak bisa mulai muncul rasa ke kamu ya. Nah, di sini ada tetangga. Tetangga ini ya mungkin dia mulai menyukai kamu karena kamu terlihat seseorang yang mungkin mandiri. Jika dia laki-laki ya, kamu perempuan, kamu terlihat orang yang mandiri, kamu terlihat menjadi sosok yang mungkin apa ya, bisa serba sendiri. Mungkin walaupun kamu punya pasangan, walaupun kamu single gitu ya, kamu hebat di mata dia. Walaupun kamu juga laki-laki ya, bisa jadi, bisa vice versa di sini. Jadi seseorang ini ya mungkin tetangga kamu ini begitu sangat simpati atau empati atau suka gitu dengan karisma kamu ya, teman pasangan kamu. Nah, ini yang harus dihindari. Yang aku katakan tadi, mungkin ya ada mungkin beberapa dari dia itu yang sudah punya pasangan, teman pasangan kamu. Dia menyukai kamu karena mungkin melihat kamu itu orang yang cantik, baik, ganteng gitu ya, body aduhai, atau ada yang suspek begitu ya, itu kayak suka banget. Nah, akhirnya ya suka. Tapi ya kalau bisa sih jangan ya. Itu. Kita lihat di sini yang pernah cuekin kamu, yang pernah abaikan kamu, sama aja ya. Kita coba lihat untuk inisial. Inisialnya siapa? Ada F, Fanta. Ada R, Romi. Ada B, Baby. Ada V, Victor. Ada P juga lagi, Victor lagi. Ada Z, Zaza. Ada Y, Yono. Ada L,
Linda. Kita coba cek untuk zodiaknya. Kalau dari tarot zodiaknya itu ada Aries, Leo, Sagi, ada ada Cancer. Kita coba cek dulu yang kuatnya. Aries kuat juga ya di sini ya. Ada Gemini, ada Leo, ada Aries lagi. Wah, Aries kuat banget ya di sini ya. Ada Taurus. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Tapi ingat ya teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.